Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan ekuitas pada nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, prosedur konsolidasian. Konsolidasian laporan keuangan merupakan gabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki dua entitas atau lebih. Menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dengan entitas lainnya. Yang kedua ada pengeliminasian jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap anak. Yang terakhir ada pengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas. Yang kedua ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyelesaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses menyiapkan laporan konsolidasian sehingga saldo konsolidasian mencerminkan transaksi pihak eksternal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. B. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasian sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak menurut PSAK 65. Entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Yang kedua yaitu konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasian yang menunjukkan posisi aset hanya dihasilkan sebuah laporan keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Dan yang ketiga, konsolidasian setelah terjadinya akuisisi. C. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan atas investi, yang kedua exposure atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatan dalam investi, yang ketiga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama yaitu kepemilikan dan pengendalian. PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk mensajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Kemudian yang D yaitu sesaat setelah akuisisi. Yang C setelah periode akuisisi, di mana pada prinsipnya prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi tahun kedua adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadi akuisisi. Selanjutnya yaitu isu lain seputar konsolidasi, di mana yang pertama itu konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasi yang hasilnya berbeda. Kemudian yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana dalam PSAK 65 jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendalian yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama entitas anak, yang kedua lokasi kegiatan utama entitas, yang ketiga proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendalian, yang keempat proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendalian jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima yaitu laba atau rugi yang didistribusikan kepada kepentingan dan pengendalian. Yang keenam, akumulasi kepentingan dan pengendalian dari entitas anak pada akhir pelaporan periode.
Kemudian yang ketujuh yaitu ringkasan informasi keuntungan mengenai entitas anak. Baiklah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.